CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya berasal dari SDN 31 Kumpulan Banang, Kecamatan Linggo Hibaganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sri Hartati. Beliau adalah salah seorang guru dari SDN 31 Kumpulan Banang. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Oke Ibu, Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Ya Bu, sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian Ibu, saya melakukan supervisi kelas ya Bu nantinya. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa yang Ibu lakukan. Kemudian dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi. Ini merupakan sebagai persiapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti Bu, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswanya Bu. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu nantinya. Ibu siap Bu? Oke, baiklah Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Oke, baik Ibu. Kebetulan untuk observasi nanti saya akan mengajarkan pembelajaran IPAS di kelas 5. Dan tujuan pembelajarannya ada dua Ibu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Dan yang kedua adalah siswa dapat membuat jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Oke, baik Ibu. Jadi pembelajaran yang akan Ibu capai atau tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran ini, yang pertama ingin mengetahui jaring-jaring makanan pada ekosistem ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana dengan cara area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran ini Bu? Dalam pembelajaran nanti rencananya area pengembangan yang akan saya capai ada dua Ibu. Yang pertama adalah kognitif siswa, bagaimana caranya siswa dapat memahami pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Yang kedua adalah bagaimana keterampilan siswa saya nanti dalam menyusun sebuah jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Oke, baik Ibu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama kognitif atau aspek pengetahuan siswa Ibu. Kemudian bagaimana keterampilan siswa Ibu untuk pembuatan dari jaring-jaring ekosistem dalam jaring-jaring sebuah ekosistem ya Ibu. Ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana pula rancangan pembelajaran yang ingin Ibu buat, mungkin dari segi strategi, metode, kemudian media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini nanti Ibu. Baik, kalau strategi pembelajaran nanti mungkin saya akan menayangkannya dengan metode poin-poin untuk memancing siswa, bagaimana nanti siswa dapat memahami pembelajaran yang akan saya sampaikan. Iya. Kemudian dalam pembelajaran nanti saya akan menerapkan strategi pembelajaran dan diferensiasi, di mana nanti saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pengetahuan siswa tersebut. Oke, kemudian dari medianya bagaimana Ibu? Oh ya, media yang akan saya gunakan adalah media PowerPoint dan media gambar. Oke, baik. Jadi pembelajaran yang akan Ibu gunakan strateginya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan ya Bu. Kemudian media yang akan Ibu gunakan adalah media PowerPoint dan media gambar. Baiklah Ibu. Kemudian kira-kira kapan ya pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dengan pembelajaran ini Ibu bisa kita lakukan? Oke, dari apa dan jam berapa? Baik Ibu, rencananya nanti pembelajaran akan saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 7.30 sampai 8.40. Oke, baik Ibu. Jadi pembelajaran ini akan Ibu lakukan di hari Kamis tanggal 29 Februari di jam yang pertama kedua ya Bu ya. Itu pada pukul 7.30 sampai 8.40.
Baik Ibu, di hari Kamis nanti, insya Allah 29 Februari nanti, jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu, itu kelas 5A ya Bu. Oke. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan berjumpa lagi, yaitu melakukan percakapan pasca supervisi ya Bu. Nah, kemudian Ibu, dalam percakapan pasca supervisi nanti saya tidak sendiri, saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nanti Ibu, kemudian apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Oke, setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya bisa menjadi lebih yakin untuk mengajar nanti karena sebelum mengajar sudah dipersiapkan dengan matang. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu karena sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di hari Kamis dalam kegiatan supervisi kelas ya Bu dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Baik, apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Coba Satria. Siap, Buat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, dan Kita belajar, kita akan seperti biasa menyepakati kesepakatan kelas kita terlebih dahulu ya. Yang pertama, aktif dalam belajar. Setuju? belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu hari ini? Ini ada di depan, ada 3 emojinya, ada bahagia, sedih, dan lelah. Coba angkat tangannya emojinya, emoji pertama. Berarti semuanya bahagia hari ini ya? Iya. Sekarang silakan pejamkan matanya semuanya. Tangannya semuanya letakkan di paha. Bebaskan semua otot-ototnya. Lenturkan segala anggota tubuh. Selesai? Oke. Apakah anak-anak Ibu dari rumah sudah makan? Sudah makan. Apa yang dimakan tadi pagi? Nasi. Tadi kata Satria makan nasi. Nasi itu berasalnya dari padi dan padi itu tumbuhnya di sawah. Selain dari padi, apalagi makhluk hidup yang ada di sawah. Oke tadi belalang coba Naya. Ular coba kata. Kata coba Tiara. Kira-kira apa yang terjadi sama semua makhluk hidup yang ada di sawah tersebut? Kejadian apa yang akan terjadi? Coba Fauzi. Peristiwa Makan dan dimakan. peristiwa makan dan dimakan. Harapkan nantinya yang pertama anak ibu harus bisa menjelaskan tentang jaring-jaring makanan dengan benar. Yang kedua, menentukan rantai makanan yang menyusun sebuah jaring-jaring makanan pada ekosistem yang sesuai dengan tepat. Sekarang ibu punya jaring-jaring makanan pada ekosistem Kebun. pada ekosistem kebun. Nah, sekarang siapa yang bisa merangkai jaring-jaring yang tidak buruk ini untuk menghidupkannya di dalam? Oke, coba yang pertama Tito. Oke. Oke, baik. Oke, ular dimakan sama elang. Oke. Siapa yang bisa melanjutkannya? Coba Gajah.
makanan juga kan nanti. Oke, sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Tentang dimakan ular, ular dimakan elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil kelompok 4. Yang pertama, tikus dimakan kelinci, kelinci dimakan kucing hutan, kucing hutan dimakan ular, ular dimakan elang. Yang ditanya jaring-jaring makanan itu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosi Isman, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya berasal dari SDN 31 Kumpulan Danang, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Nofri Mayasir selaku pengajar praktik saya pada Angkatan 9 ini. Dan Ibu Sri Hartati, teman rekan sejawat saya yang kemarin saya adakan supervisi di kelasnya. Kemudian Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bapak Naf, Alhamdulillah baik Bu Rosi. Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan mewawancarai Ibu Sri Hartati mengenai pembelajaran yang telah dilakukannya beberapa hari yang lalu di kelas. Sebelumnya sudah dilakukan percakapan pra-observasi dan supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas supaya bisa melakukan rencana tindak lanjut berikutnya. Kemudian, sedangkan tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk berevaluasi, kemudian berbenah diri dan berefleksi tentang kegiatan supervisi yang telah dilakukan sebelumnya. Baik Ibu Tati, kita akan mulai percakapan pasca observasinya ya Bu. Ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin Ibu? Kalau pembelajaran yang telah dilakukan di kelas kemarin pada saat Ibu supervisi, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan hasilnya memuaskan. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa kira-kira yang sudah berjalan dengan baik itu Bu? Pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik. Oh baik Ibu, yang sudah baik adalah siswa itu terlihat sangat antusias sekali dalam pembelajaran, karena biasanya kan kalau anak belajar berkelompok yang pintar yang mengerjakannya. Tapi Iya. kemarin pas pelaksanaan observasi bersama Ibu, anak sudah dikelompokkan menurut tingkat pengetahuannya masing-masing. Jadi otomatis mereka saling berkolaborasi dengan sesama teman yang tingkat pengetahuannya sama dengan mereka. Oke, berarti sebelumnya pembelajaran di kelas Ibu, anak yang mengerjakan tugas itu anak yang mampu saja, namun belum berkolaborasi dengan teman-temannya yang mungkin mungkin di bawah kemampuannya ya Bu ya. Kemudian sekarang pas pembelajaran kemarin, pas supervisi kemarin, anak sudah berkolaborasi mengerjakannya, sudah berdasarkan kemampuannya dan tingkatan kemampuannya ya Bu ya. Oke Ibu, adakah kemudian jika diberikan skala nilai, ada rentang skala nilai ini Bu, 1 sampai 10, kira-kira rentang nilai yang bisa Ibu berikan di kelas Ibu pembelajaran kemarin berapa ya? Kalau saya lihat Bu, setelah pembelajaran berlangsung berdasarkan nilai dari LKPD dan nilai hasil belajar kelompok mereka, kemarin hasilnya menurut saya sudah mencapai 80%. Alhamdulillah ya Bu, sudah mencapai 80%. Kemudian dari pembelajaran tersebut, adakah hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan dalam pembelajaran atau perbaikan berikutnya? Mungkin perbaikan berikutnya adalah lebih memvariasikan lagi model dan media pembelajaran agar saya mampukan pembelajaran. Baik Ibu, jadi untuk peningkatan atau perbaikan ke depannya, Ibu akan lebih memvariasikan model-model pembelajaran dan media pembelajarannya Bu, supaya siswa lebih termotivasi gitu ya Bu.
Kemudian apa rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran Ibu di kelas untuk mengcover atau kebutuhan siswa yang misalkan tadi kan beragam ya Bu, dari pengetahuannya beragam, dari kemauannya, cara belajarnya pun beragam. Bagaimana terkait kiat Ibu dalam mengcover kebutuhan siswa tersebut Bu? Untuk selanjutnya mungkin saya tetap akan menerapkan pembelajaran yang diferensiasi di kelas itu, mungkin kadang juga dari gaya belajar maupun tentang pengetahuan siswa tersebut. Kemudian mungkin nanti akan tetap melakukan asesmen diagnostik sebelum melakukan pembelajaran. Oke, berarti kiat Ibu untuk memperbaiki pembelajaran mengcover kebutuhan siswa itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengadakan asesmen diagnostik untuk siswa ya Ibu. Iya. Bagus sekali Ibu. Kemudian terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut dari pembelajaran nanti, kapan kira-kira bisa dilaksanakan ya Ibu di kelas tersebut? Saya akan melaksanakannya secepat mungkin Ibu, agar siswa lebih bisa lagi dalam menikmati pembelajaran dari saya. Mungkin dalam waktu dekat ini akan saya terapkan. Oke, baik Ibu. Nah, berarti dalam waktu dekat Ibu akan melaksanakan perbaikan pembelajaran. Alhamdulillah, semoga terlaksana secepatnya ya Bu. Ada perbaikan-perbaikan selanjutnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mungkin sudah menyita waktu Ibu, dan mohon maaf juga jika tidak berkenan. Kemudian Pak Nofri, terima kasih juga sudah berkunjung ke sini. Ya, dan sama-sama Bu berbagi. Rosi. Terima Pak kasih Nofri. juga Bu Tati. Iya Pak Nof. Oke, demikianlah percakapan pasca observasi dari tahapan mulai dari tahapan pra observasi, kemudian dilakukan observasi di kelas. Mungkin banyak kesalahan, kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.